Anda kembali bersama kami dalam Ada Pak Berita. Kita lanjutkan dialog ini sekarang giliran ke Mas Sis ini ya. Disebut-sebut seringkali yang berkeringat justru merasa dipinggirkan begitu ya dengan langkah Pak Jokowi. Ini Mas Sis bagaimana? Termasuk yang merasa seperti itu. Ini kan termasuk keringatan juga nih relawan kan ya? Iyalah, saya sih orang yang bangga karena Jokowi sendiri yang meminta saya untuk membantu beliau dan saya mengiyakan gitu. Maka saya bekerja dengan tulus. Itu yang perlu dicatat. Orang kalau bekerja tidak tulus, banyak mimpinya, maka banyak marahnya setelah kerja ini selesai. Dan saya lihat banyak yang marah daripada yang tulus. Jadi nggak ada tawaran apa nih, nggak diakomodir atau apa ini setelah? Kita nggak perlu meminta-minta ke Jokowi. Mereka Pak Jokowi dan Pak JK aja pusing loh mikirin menteri-menterinya siapa aja, yang nyari yang profesional, proporsional, dan nal-nalan tanpa emosional kalau perlu. Itu nggak gampang. Jadi biarkan. Harus regional juga banyak diperhatikan juga. Pak Jokowi JK harus dibiarkan merdeka tanpa ada tekanan dari mana-mana. Kasihan, selama ini dibilang boneka lah. Saya bilang enggak. Pak Jokowi itu punya karakter kok. Mbak Mega juga punya pengertian terhadap. Tapi ini menjadi penting langkah awal ini kabinet ini menentukan ke depannya. Kalau sampai salah menyusun kabinet, bisa runyam nih di parlemen. Dan saya berharap Pak Jokowi harus tetap tegas. Salah menyusun kabinet, ada menteri yang kurang ajar, ada yang lebih ajar, harus yang mana mesti dipecat. Dalam tempo 3 hari kerja nggak benar, pecat aja. Nggak ada aturan kan ya? Prerogatif presiden. 5 hari ketahuan korupsi, pecat aja gitu. Teman sekalipun, dari PDIP sekalipun atau dari partai lain, partai pendukung juga nggak usah romantis seperti inilah, biarkan kasih kesempatan. Tapi saya berharap ada satu namanya, kalau saya ada satu kotak itu adalah bukan seragam kotak-kotak ya, tapi komunitas takdir, manusia-manusia yang ditakdirkan baik di negeri ini kumpulin untuk jadi penyeimbang DPR. Kalau DPR macam-macam terhadap kebijakan eksekutif yang bagus untuk rakyat, tapi dihancurin di parlemen, kotak ini harus kita buka lawan DPR. Kalau kotak ini tidak bisa lawan lagi, DPR tandingan ini. Ya, ini harus ada parlemen di luar parlemen yang lebih hebat dari parlemen itu kalau bisa. Komisi 1 di sini ada komisi 1 juga sesuai. Parlemen bayangan. Ya, parlemen bayangan yang bukan bayaran. Yang kedua ada lagi backing, baru parlemen jalanan. Kalau diajak baik-baik, diajak secara ilmiah, secara agamis, nggak bisa jalanan lah. Tapi ini bisa menguras energi ya, tiap kali cekcok terus begitu. Pembelajaran politik butuh biaya tinggi, butuh waktu panjang. Tapi kapan majunya, kapan kerjanya nih ya jika situasinya bertentangan dengan. Tapi kapan lagi kita mau belajar lagi? Kapan lagi kita mau mendidik bangsa? Selama ini semuanya salah kaprah semuanya. Bahwa eksekutif sama legislatif, selalu si eksekutif ini suruh koalisi. Pak SBY koalisi 72% kalau nggak salah, diacak-acak juga. Ya. Saya harapkan Pak Jokowi nggak usah koalisi besar-besaran. Udah lawan aja, tarung aja. Koalisi dengan rakyat. Koalisi dengan rakyat itu yang paling benar. Dan rakyat terutama relawannya ya, tolong dikontrol Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi terperosok, tolong dikatrol. Itu. Jadi kontrol dan katrol itu penting. Baik, Bu Eva, ini kan kalau koalisi merah putih solid seandainya seperti itu, nah ini kan tentunya ancaman juga, ini bisa-bisa mengalami kesulitan untuk meneruskan program-program kerjanya jika kemudian dimentahkan terus oleh di parlemen. Pak Jokowi itu punya presiden dan sejak awal ngomong bahwa komposisi di parlemen itu dia sudah bisa buktikan di DKI. Walaupun diusung oleh 2 partai, tetapi program kalau kualitasnya bagus, kemudian kebijakannya pro rakyat, ya jalan. Kan aneh kalau kemudian program bagus tidak didukung, bahkan oleh kedua belah pihak ya, pendukung maupun yang oposan. Jadi itu kepercayaannya Pak Tapi Jokowi. Ini bukan hanya dari parlemen, dari pasangannya sendiri, Yusuf Kala misalnya, ini juga kurang mendukung dengan program-program atau usulan Jokowi yang sendiri. Mana? Misalnya ingin ramping, itu bukan hal yang substansial. Itu dinamika. Dan belum ada putusan kan. Tapi itu kan menunjukkan benih-benih dari awal sudah tidak ini foreplay ini. Iya betul. Kalau manut sama manut ya jelek jadi jelek. Janganlah, tetap dinamika harus ada. Iya, dan sehat kan. Kalau orang seragam kayak robot, ya nggak sehat, bukan demokrasi namanya. Tapi selama ini masih kompak-kompak saja meskipun JK tidak pernah nongol ini ya. Jangan dilihat perbedaan sebagai perpecahan itu loh.
Jadi kalau melihat dinamika itu adalah pendidikan politik, mencerdaskan bagi saya. Iya, baik ini Pak Heri, bukan hanya di parlemen sebenarnya ini yang tampaknya mengancam juga dengan pasangan sendiri, ini juga komunikasi seperti yang Anda tanyakan, Anda katakan tadi, ini juga tampaknya menjadi peran penting. Ya, ini kan di awal ya, di awal saya kira ini kan putusan MK sekarang baru 5 hari ya, belum tampak sebenarnya seperti apa. Jadi kita harapkan memang Pak Jokowi dan JK itu dalam mereka menyampaikan sesuatu itu memang harus lebih ini ya, lebih kompak. Jangan sampai kemudian keluarnya berbeda. Apapun alasannya, menurut saya nanti publik kan berbeda-beda pandangan. Tetap saja kita tidak bisa kemudian mengeneralisasi publik, apalagi dengan tingkat demografis yang berbeda, geografi yang apalagi berbeda. Yang dimentahkan gitu, begitu ya. Persis, menurut saya ini yang paling penting. Saya kira sejak putusan MK kan Pak JK sempat ke luar negeri, belum sempat bertemu secara intens. Saya kira memang pada akhirnya mereka kurang menjalin komunikasi terkait dengan itu, karena memang Pak Jokowi kan berada di Indonesia, lalu kemudian ada perkembangan politik yang sangat cepat soal rumah transisi dan lain sebagainya menurut saya. Nah, ini juga menjadi catatan, saya kira jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang mencolok. Kalaulah memang ada perbedaan, itu di panggung belakang saja. Jadi biarkan kemudian publik melihat bahwa pasangan ini sebagai pasangan yang ideal, sehingga, nah ini menjadi catatan, sehingga lawan-lawan politik Pak Jokowi JK yang notabene tadi Mbak Rahma sampaikan di parlemen melihat ini adalah sebuah kekuatan yang memang bisa membawa Indonesia seperti kita tahu Indonesia hebat gitu. Karena apa? Koalisi Merah Putih ini selalu mengintai. Saya lihat ya, mengintai dalam artian apa? Saya mengatakan setelah putusan MK apapun kebetulan juga kita lihat bahwa MK kemudian memutuskan Jokowi JK sebagai presiden terpilih, menguatkan keputusan yang ditetapkan oleh KPU, maka perjuangan berikutnya yang akan dilakukan oleh Koalisi Merah Putih adalah bagaimana caranya mewujudkan misalnya yang berkembang saat ini adalah pansus misalnya. Nah, ini juga menurut saya akan menguras energi gitu ya. Jadi pemerintahan ke depan tantangannya lebih berat, karena selain mewujudkan program-program yang sudah ditetapkan oleh Jokowi JK, juga tantangan terberat menghadapi dinamika di parlemen. Nah, dua hal itu menurut saya, maka PDIP sebagai partai yang utama pengusung, menurut saya harus segera juga menyiapkan itu. Jadi biarkan misalnya rumah transisi dengan tim, lalu kemudian kewenangan yang ada pada Pak Jokowi sebagai presiden terpilih untuk menyusun struktur kabinet dan apa nanti yang akan dilakukan di eksekutif, lalu PDIP membuat sebuah struktur baru untuk memperluas jaringan koalisi, lalu memperkuat barisan di parlemen untuk mengawal pemerintahan ini. Betul tadi yang disampaikan oleh Mas Sis bahwa rakyatlah yang menjadi panutan kita, rakyatlah yang menjadi pendukung Jokowi, tapi kadang-kadang yang tidak bisa kita tebak adalah manuver orang-orang di parlemen gitu. Kita tahu Pak SBY tadi sudah dikatakan mereka menguasai parlemen, tapi justru kadang-kadang partai-partai yang di dalam koalisi sendiri yang menosok mereka dari dalam, tidak sesuai, misalnya soal kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian soal kasus Bank Senturi, kan ada banyak misalnya contoh. Nah, jangan sampai menurut saya pemerintahan yang tadinya itu sudah sangat baik disusun, lalu kemudian di parlemen, karena kan fungsi parlemen tetap akan tiga itu, jadi fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting itu yang menjadi fungsi utama. Jangan sampai nanti program-program Pak Jokowi JK mendapat hambatan. Ini menurut saya dua PR besar yang harus segera diselesaikan oleh teman-teman di PDIP. Iya, baik. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa.